Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi, dan kita masuk pada hadis ke-5 dari kitab Al-Jami'. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. Hadis ke-12. Bukan hadis ke-5 ya. Kemarin bicara masalah bersin kan? Masalah minum ya. Halaman berapa ya? 47. Oke. Kita baca. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin wa idza naza'a falyabda bishimal wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Muttafaqun alaih. Maksud darinya hadis ini masih dari Ali radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memakai sandal, hendaklah memulai dengan yang kanan dulu. Jika melepasnya, hendaklah dia memulai dengan yang kiri dulu. Hendaklah bagian yang kanan dikenakan pertama kali dan dilepas terakhir kali. Kemudian hadis yang ke-13, wa anhu radhiyallahu anhu qala, masih dari Ali radhiyallahu an, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan hanya dengan memakai satu sandal, tapi hendaklah dia memakai kedua sandalnya atau melepas semuanya. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim atau dengan istilah muttafaqun alaihi.
Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang beberapa adab, etika, akhlak yang berkaitan dengan sandal, menunjukkan tentang kesempurnaan Islam sampai kepada masalah sandal saja dan cara memakainya itu dibahas. Dan inilah keunggulan agama kita di antara agama-agama yang lainnya. Agama kita ini betul-betul sangat teliti dan sempurna sampai semua hal dibahasnya, sampai ke masalah sandal. Lah, adab-adab memakai sandal ini banyak. Kita ringkas saja. Yang pertama, at-tayammun fi lubsin ni'al. Jadi sunnah hukumnya, bahkan dianjurkan, ketika seseorang memakai sandal itu memulai dengan kaki kanan dulu. Karena Nabi SAW dijelaskan oleh Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau itu yuhibbut tayammun, sangat suka dengan yang kanan, baik dalam sesuci beliau ataupun ketika menyisir beliau, sampai kepada menggunakan sandal juga. Ibu kalau mau menyisir rambut itu dari kanan dulu, sebagaimana juga ketika menggunakan sandal pakai kaki kanan dulu, karena Rasul suka dengan yang kanan-kanan itu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana ketika memakai dengan kaki kanan, maka melepas justru kebalikan. Maka melepas sandal itu kaki kiri dulu. Karena hadis tadi Nabi SAW mengatakan bahwa Nabi itu memerintahkan kita untuk memulai dengan kaki kanan dan diakhiri dengan kaki kiri. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Kalau melepas sandal mulai dari kiri. Ini adab yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, hendaklah memakai sandal itu dalam posisi duduk. Karena memang sandal zaman dulu kan beda dengan sandal hari ini. Karena ada larangan, nahan Nabi SAW an yanta'ila rajul wa huwa qa'im. Rasul itu melarang, tidak boleh ketika pemakai sandal itu dalam posisi berdiri, minimalnya membungkuk. Karena sekali lagi ini alasannya karena takut jatuh, takut apa, kan sandal zaman dulu kan beda ya. Tetapi sekali lagi larangan ini tidak dibawa kepada haram, tidak, hanya dibawa kepada makruh saja. Kemudian yang keempat, adamul masyi fi na'lin wahidatin. Ada larangan tidak boleh kalau seseorang berjalan itu hanya memakai satu sandal, Bu. Kenapa? Karena nanti ibu dianggap gila. Coba aja Bu ke pasar pakai satu sandal, kira-kira apa komentar orang itu? Apa nggak ada yang moto kemudian viral tuh? Artinya bahwa kalau mau pakai sandal, pakai dua-duanya. Kalau mau nyeker, nyeker sekalian ya, jangan pakai sandal. Karena ada larangan. Nabi mengatakan la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin, sebagaimana tadi hadis yang kita baca. Jangan kalian berjalan dengan menggunakan satu sandal, tapi pakailah dua sandal, dua-duanya dipakai. Kemudian juga yang kelima, adab-adab yang berkaitan dengan sandal ini. Kalau
ibu mau masuk ke areal kuburan, entah ibu mau ziarah kubur gitu ya, atau bagi bapak-bapak yang sedang mengantarkan jenazah, justru kita disuruh melepas sandal, karena dilarang kalau masuk ke areal kubur itu berjalan menggunakan sandal. Dan itu banyak riwayat-riwayat yang melarang. Ini yang kelima. Yang keenam, yustahabu an yamshiya rajulu hafiyan ahyanan. Disunahkan seseorang itu atau dianjurkan seseorang itu terkadang berjalan tanpa sandal, Bu. Artinya sekali-kali nyeker, itu bahasa kitanya. Dan itu ada hadis dari Abi Dawud dengan sanad yang hasan dari Abdullah ibn Buraidah. Jadi ada seseorang dari sahabat Nabi itu, beliau pergi kepada seorang sahabat namanya Fadalah ibn Ubaid, dan posisi dia ada di Mesir ketika itu. Jadi sahabat ini datang kepada Fadalah ibn Ubaid yang ada di Mesir. Dan ketika itu dia naik unta. Kemudian ditanya, "Inni lam atika zairan." Aku datang jauh-jauh loh dari Madinah ke Mesir ini, bukan hanya sekedar ziarah kepadamu wahai Fadalah. "Innama ataituka li haditsin ballaghani an Rasulillah." Masalahnya karena ada hadis yang sampai kepadaku, makanya aku mau tanya sama kamu. Lihat bagaimana semangatnya sahabat ya, Bu. Hanya mencari satu hadis loh, nanyain hadis itu sampai ke Mesir dari Madinah. Dan Madinah Mesir kan jauh, Bu. Kalau ibu di sekitar Batu Haji ke sini kan dekat kan itu ya. Kemudian dia mengatakan li haditsin ballaghani an Rasulillah. Jadi aku datang itu karena sebuah hadis yang sampai kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, "Mali araka syaithan wa anta amirul baladi." Kemudian sahabat ini kan bertanya kepada Fadalah ini, kan dia nggak pakai sandal tuh, Bu. "Kenapa engkau seperti ini tidak pakai sandal? Kau kan pemimpin negeri sini." Maka Fadalah ibn Ubaid mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sekali-kali seseorang itu an-nakhtafiyah itu tanpa menggunakan sandal ahyanan. Ahyanan itu artinya sekali-kali, ya, sekali-kali nyeker, sekali-kali pakai sandal gitu maksudnya. Ya tentu faedahnya juga banyak, karena menunjukkan supaya kita ini menampakkan tawadu, tidak sombong, dan begitu seterusnya. Atau merasakan orang-orang susah yang tidak punya sandal, karena sandal di zaman Nabi, Bu, itu sangat berharga sekali, sehingga kebanyakan para sahabat itu tak pakai sandal kecuali untuk safar kan, karena memang kondisi safar tidak memungkinkan kecuali harus pakai sandal. Itu di zaman dulu ya. Zaman sekarang alhamdulillah semua merek sandal ada, dari yang murah sampai yang mahal ada semuanya. Termasuk juga di antara ada pakai sandal itu sunnah hukumnya, seseorang itu salat menggunakan sandal, Bu. Ini sekali-kali ibu salat pakai sandal lah di rumah ya. Kalau bapak-bapak salat pakai sandal ke masjid jadi masalah. Tapi kalau ibu kan tidak ada masalah di rumah kan, sandal yang bersih. Kenapa demikian? Karena ada hadis yang terdapat dalam Sahihaini dari hadis Abi Salamah, Sa'id ibn Zaid, dia mengatakan, aku bertanya kepada Anas, apakah Nabi SAW salat pakai sandal? Maka Anas mengatakan, ya, Rasul salat pakai sandal. Bahkan dengan tegas Rasul mengatakan, khaliful yahuda fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisih orang Yahudi, karena orang Yahudi itu tidak pernah salat menggunakan sandal dan sepatu. Jadi sekali-kali bolehlah ibu pakai sunnah ini, salat menggunakan sandal, apalagi kalau lagi demam itu kan, Bu,
kakinya tidak bisa langsung nempel di keramik, paksalah pakai sandal. Pas waktu sholat pakai aja sandal itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga disunnahkan Bu, kalau ibu baru beli sandal, ya, atau sepatu lah, atau pakaian, pokoknya ibu baru beli dan mau dipakai Bu, di situ ada doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa doanya? Allahumma lakal hamdu anta kasaitanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Pendek doanya. Allahumma ya Allah, lakal hamdu, bagimu pujian, anta kasautanihi, engkau yang memberikan sandal ini sehingga aku bisa memakainya. As'aluka, aku meminta kepadamu, min khairihi, dari kebaikan sandal ini, wa khairi ma suni'a lahu, dan kebaikan apa yang dibuat pada sandal ini, wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung dari keburukan sandal ini, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan apa yang dibuat pada sandal ini. Jadi ya takutnya kadang-kadang kan di tengah jalan tahu-tahu sandalnya lepas, atau mungkin sandalnya membahayakan dia, terlalu licin gitu kan, ke tembok, akhirnya gara-gara pakai sandal ibu kepleset gitu ya. Itu kan dari keburukan sandal juga tuh ya. Atau mungkin sandal, kalau dulu kan sandal bakiak, patah sandalnya dan begitu seterusnya, kan mesti ada lah nanti yang membuat kecelakaan itu. Makanya kita mendoakan kepada Allah agar sandal yang kita pakai itu membawa kebaikan. Jadi itu sunnah gitu ya. Hukumnya ketika memakai sandal baru, maka kita berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasaitanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ini juga diantara adab ya yang dianjurkan oleh para ulama ketika berkaitan dengan sandal. Kemudian yang nomor 9 juga yang harus dipahami, bahwa jangan salah Bu, memakai sandal itu juga salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Jadi semata-mata pakai sandal itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Bu. Karena ada hadis ya yang mengatakan, dari hadis Jabir itu, istaghfiru minan ni'al fa innar rajul la yazalu raqiban man ta'al. Jadi perbanyak menggunakan sandal, kata Rasul. Jadi sini ada perintah kan, tapi walaupun perintah ini tidak dibawa ke wajib, tapi maksudnya dibawa kepada sunnah. Tapi ini kan sebuah ibadah, karena ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para nabi juga mereka menggunakan sandal, sebagaimana perkataan Ibnul Arabi, an-ni'alu libasul anbiya, sandal itu pakaiannya para nabi. Ya, sehingga ingat bahwa memakai sandal itu sebuah ibadah. Ya, maksudnya diniatkan ibadah gitu ya, bukan hanya sekedar memakai saja, tapi juga diniatkan ibadah. Karena dalam sandal juga ada manfaat-manfaat yang seseorang tidak tahu. Tetapi tentu lain sandal lain sepatu ya, lain sandal lain sepatu. Kalau sepatu kan ada syariat mengusap ketika berwudu, tapi kalau sandal tidak ada, nggak boleh ngusap sandal. Kalau wudu ya dilepas ya. Taib, ini secara umum ada bicara soal sandal. Tapi di sana ada larangan-larangan Bu yang harus ibu pahami ya. Dan ada tambahan juga, seorang muadzin boleh juga ketika adzan menggunakan sandal, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Sekarang ada sandal-sandal itu yang dilarang Bu. Ya, apa saja larangan-larangan yang berkaitan dengan sandal itu? Pertama, jangan dimaksud ketika membeli sandal dan memakainya itu karena sebuah kesombongan.
Jangan begitu umpamanya beli sandal yang mahal-mahal, ya, yang bermerek gitu ya. Tetapi tujuannya itu hanya gaya-gayaan, kesombongan saja. Nggak boleh. Menggunakan sandal itu bisa jadi mubah, bisa jadi ibadah, tapi bisa jadi berdosa. Kalau umpamanya kemudian seseorang itu menggunakan sandal demi kesombongan. Karena ada hadis yang mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya itu ada kesombongan walaupun sebiji dzarrah. Seorang laki-laki bertanya, Rasul, seseorang sangat suka dengan pakaian bagus, sandal bagus. Maka Rasul mengatakan Allah itu jamil, Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Tetapi Rasul mengatakan al-kibru batrul haq wa ghamdun nas. Tapi ingat, di balik itu ada kesombongan. Apa itu kesombongan? Ketika seseorang merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Jadi kalau menggunakan sandalnya itu karena menghina sandal orang, apa itu tetangga katanya, sandal japit, masih aku bagus nih, mahal, ya, itu kan merendahkan sandal orang. Maka ini dilarang dalam Islam. Yang kedua, kalau menggunakan sandal itu untuk syuhrah. Syuhrah itu artinya menarik perhatian orang, aneh-aneh bentuknya atau apa gitu kan, supaya menarik perhatian orang. Umpamanya ibu nih, ya, sandal ibu dikasih lampu-lampu, ya, kayak anak kecil tuh Bu, karena ada itu anak-anak itu kan pakai lampu-lampu, harusnya kan tuh anak-anak, ini dipakai tuh ibu-ibu udah mamak lah gitu. Jadi kalau malam ngaji itu mengkilap-kilap tuh sandalnya tuh, ini perhatian orang kan jadinya kan. Nah, itu jangan, nanti disangka masa kecil kurang bahagia Bu, ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan sandal yang terbuat dari kulit binatang buas yang diharamkan. Nggak boleh, ya. Karena kata para ulama, idza kanatin na'al min juludis siba aw kana fiha syai'un min juludis siba fayuhramu labsuha ala dzukur wal inas. Kata ulama, apabila kemudian sandal itu terbuat dari kulit binatang-binatang buas seperti buaya, harimau, macan, atau ada sedikit dari kulit binatang buas, maka diharamkan untuk memakainya, baik laki-laki atau perempuan, berdasarkan hadis Khalid, ya. Alasannya apa? Rasul mengatakan la tashabil malaikatu rufqatan fiha jildu namirin. Malaikat tidak akan menemani, ya, seseorang yang menggunakan sandal yang ada kulit macannya. Dari sini kita tahu bahwa jangan beli sandal yang terbuat dari kulit-kulit binatang buas yang diharamkan. Kemudian juga yang selanjutnya, tidak boleh juga menggunakan sandal itu dari emas ataupun dari perak gitu ya. Sayanglah kan, itu menyakiti hati orang-orang miskin jadinya kan. Tidak boleh. Kemudian juga diharamkan juga menggunakan sandal yang ada dorornya, bahayanya. Seperti kan kita lihat ada sandal-sandal yang tinggi untuk perempuan itu Bu, itu selain daripada penipuan, itu berbahaya Bu. Penipuannya apa? Orangnya pendek disangka tinggi. Kan ada orang yang pengen nampak tinggi akhirnya menggunakan sandal, ya, umpamanya tingginya cuma 120, ingin 3 meter, sandalnya dibuat 1,5 meter. Nah ini nggak boleh menipu orang kan Bu ya. Nggak usah lah, apa adanya saja, memang ukuran badannya segitu-segitu, apa masalahnya?
Kenapa mesti ditipu dengan ditinggikan sandalnya? Karena tinggi sandal itu berbahaya, Bu. Bisa kepelitak nanti itu, nanti jatuh pula. Nah, jadi nggak boleh juga menggunakan sandal-sandal yang membawa bahaya itu. Termasuk juga sandal laki-laki dipakai ibu-ibu, atau sandal ibu-ibu dipakai laki-laki. Itu tidak boleh. Jadi kekhususan sandal untuk perempuan, ya perempuan kan beda bentuknya. Karena secara umum Rasul mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yalbasu libsatal mar'ah wal mar'ah talbasu libsata ar-rajul, kata Rasul. Jadi Rasul melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan ataupun sebaliknya. Nah, ini harus dipahami, ya. Termasuk juga meletakkan mushaf Al-Quran di atas sandal walaupun sandalnya baru. Umpamanya ibu beli sandal baru, kemudian diletakkan di rak, kemudian Quran pula diletakkan di atasnya, maka itu tidak boleh istihza dengan Al-Quran. Ya, jadi di sini kita pahami bahwa di dalam menggunakan sandal saja Islam itu sangat mengatur. Baik, sedikit faedah, Bu. Sedikit faedah dari pembahasan kita. Karena sandal ini kan fungsinya untuk jalan kaki. Fungsi sandal apa sih? Atau untuk pajang-pajangan di rumah kan? Kan tidak juga, Bu. Fungsi sandal itu kan untuk berjalan, supaya tidak ada madarat di kaki kita, supaya tidak terkena beling di jalan, tidak terkena duri, tidak terkena batu-batu tajam yang akhirnya akan memadaratkan kita. Lah, karena sandal itu fungsinya untuk berjalan, ibu pun harus paham tentang adab-adab berjalan. Apa saja adab-adab ketika ibu berjalan kaki itu? Yang pertama, adamul iltifati yaminan wa yasaran aw lil halfi min ghairi hajah. Jangan suka tolah-toleh kanan kiri belakang tanpa ada hajat, kata ulama. Ya, sekali lagi ibu kalau berjalan jangan suka nengok-nengok kiri kanan ataupun melihat ke belakang. Maksudnya tanpa ada kebutuhan, ya. Kalau ada hajat tidak apa-apa. Umpamanya nampak kok di pagar rumah orang kok ada bunga yang ibu sukai gitu kan, tengok, ya, tapi jangan terpikir mau diambil malam-malam. Maksudnya ditengok saja, cantik kali itu kan. Ya, jadi maksudnya itu kalau ada hajatnya tidak apa-apa. Atau nyari orang, nengok kiri kanan, ini namanya nyari orang kan, tidak mungkin pakai kacamata kuda ke depan terus. Nyari orang ya harus nengok kiri kanan belakang atas kan gitu. Jadi ini yang pertama. Kalau nggak ada hajat ngapain? Karena akan mencurigakan itu nanti. Ya, ngapain ibu ini kok nengok-nengok? Akhirnya apa? Yang punya sandal dimasukkan ke rumahnya. Kemudian yang kedua, al-masyu bit tawadhu. Berjalanlah dengan tawadhu. Jangan membusungkan dada. Karena dahulu Malik ibn Dinar pernah menegur salah seorang dari pemimpin perang. Kata Malik ibn Dinar itu, kau jangan jalan kayak gitu, itu jalannya penuh neraka tuh. Karena ketika itu pemimpin perang itu jalan membusungkan dada. Ditegur sama Malik ibn Dinar. Nah, rupanya pemimpin perang ini merasa sombong dirinya dan mengatakan, "Ata'rifuni?" Kamu nggak kenal saya, katanya. Kata Malik ibn Dinar, aku kenal siapa kamu. Kata sang jenderal ini mengatakan, kalau kau kenal siapa aku, sebutkan siapa aku, katanya. Dikiranya Malik ibn Dinar akan mengatakan kamu seorang jenderal, kamu bintang ini. Enggak, kata Malik, iya, aku sangat mengenali dirimu sebelum engkau mengenali dirimu, katanya. Bukankah engkau adalah orang yang keluar dari 2 lubang najis? Bukankah dalam perutmu juga terpendam banyak najis? Dan kalau kau mati jadi bangkai, kau juga dianggap najis. Tidak ada orang yang dekat kamu. Baru tersadar. Itu kan ucapan mengena sekali, Bu. Ya. Jadi akhirnya sadar dia.
Makanya kalau berjalan ya biasa aja lah kan gitu, nggak usah kemudian membusungkan dada. Yang ketiga, ya karena kita sudah bahas masalah salam juga, maka ada adab-adab juga kalau ketemu orang mengucapkan salam. Ya, itu termasuk adab dalam berjalan. Ketemu orang ucapkan salam, baik ibu kenal ataupun ibu tak kenal, ucapkan salam. Walaupun kepada anak-anak yang main-main di teras rumah orang, ibu ucapkan salam. Karena Anas bin Malik radhiyallahu an, dia pernah melewati anak-anak kecil yang sedang bermain, maka Anas bin Malik radhiyallahu an mengucapkan salam. Kemudian dia mengatakan, beginilah yang dilakukan Nabi. Jadi sampai kepada anak-anak kecil pun Nabi itu juga mengucapkan salam, dan itu ditiru oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Lihat bagaimana kehebatan salam itu. Ya. Termasuk juga adab ketika berjalan juga, Bu, an yumital adha anit tariq. Jadi ibu juga harus peka dengan jalan raya. Sekiranya ibu mendapatkan paku, beling, batu yang kira-kira ini membahayakan orang, sambil jalan sambil disingkirkan. Ya, karena itu juga bagian daripada ibadah. Bahkan nanti pada hari kiamat ada seseorang itu yang berpindah-pindah derajatnya di sorga. Ketika ditanya apa amalannya, rupanya amalannya sepele, hanya tadi suka membuang-buang yang membahayakan orang di jalan itu, sampai dibalas oleh Allah nanti di tingkatan di sorganya itu dipindah-pindah tuh, suka-suka dia. Ya, makanya ini juga termasuk adab dalam berjalan. Kemudian juga berjalanlah sebagaimana kodratnya. Artinya kan jalannya wanita dengan laki-laki kan beda kan itu. Tapi jangan dibuat-buat juga. Termasuk juga jangan tergesa-gesa jalan itu, terutama mengarah ke tempat ibadah, ke masjid untuk sholat. Itu dilarang malah kalau tergesa-gesa. Rasul mengatakan, idza suwiba bis sholati fala ta'tuha wa antum tas'aun. Kalau qomat sudah dikumandangkan, jangan tergesa-gesa apalagi sampai lari. Wa atauha wa alaikum as-sakinata wal waqar. Tapi kata Rasul, datangilah dengan tenang, jangan tergesa-gesa, karena nanti pengaruh kepada sholat itu. Kalau terengah-engah kan susah tuh mau baca Fatihah pun. Ya, makanya kalau ke tempat-tempat ibadah slow saja. Kemudian jangan berjalan di tengah jalan, Bu, ketabrak nanti. Nah, itu juga nggak boleh berjalan di tengah jalan itu. Ini biasanya kelakuan mak-mak kalau pakai motor tuh. Dia nggak tahu jalan, perasaan dia aja yang bayar pajak tuh. Nggak mau minggir, Bu, nggak tahu. Tapi kan mama di luar, mama di sini mungkin juga. Biasanya itu kadang-kadang bapak-bapak ngelakson katota, tetap aja dia pura-pura tak dengar kan gitu. Ini jalan-jalan aku katanya kan. Ya, minggir, Bu, jalan motor nanti ditabrak orang. Kalau jalan itu agak ke pinggir. Ini juga larangan, tidak boleh jalan di tengah jalan terus. Kemudian juga tidak boleh seorang wanita itu memukul-mukul kaki supaya terlihat ada perhiasannya. Kalau zaman dulu kan ada kalung-kalung itu diletakkan di kaki gitu kan, kemudian dikasih kerincing-kerincing biar ada bunyi. Tidak boleh, karena Allah mengatakan dalam surah An-Nur, wala yadribanna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfihinna min zinatihin. Tidak boleh seseorang itu memukulkan kaki supaya perhiasan yang tersembunyi di kaki diketahui manusia, itu riya. Termasuk juga tidak boleh berwangi-wangi yang kemudian memfitnah laki-laki yang ada di sepanjang jalan yang ibu lewati. Inilah diantara adab-adab seputar sandal, ya. Wallahu alam, Bu. Ini saja 2 hadis saja. Silakan kita buat tanya jawab.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau di sini kan kuburan itu kadang banyak yang beli atau buat yang tajam itu, kalau melepas sandal atau sandal? Iya, ini kan melepas sandal di kuburan itu sangat dianjurkan karena memang ada perintah. Tetapi kalau membahayakan, maka para ulama juga bahas boleh tidak melepas sandal. Contoh banyak duri, ya banyak beling, banyak paku di situ. Maka kalau membahayakan ya pakai sandal. Karena bagaimanapun mencegah madarat lebih utama dibandingkan mengambil manfaat kan gitu. Jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk melepas sandal, maka tidak usah dilepas. Masalahnya kan banyak kok kuburan-kuburan yang bersih, yang enak. Tapi banyak juga orang-orang itu ketika menguburkan jenazah, ya mungkin karena tidak paham bahwa itu bagian daripada sunnah, mereka tidak mau melepas sandal kan itu. Pada itu adab daripada memakai sandal. Wallahu a'lam. Iya. Hukum apa? Iya, ya nggak apa-apa kalau secara penelitian ilmiah memang sandal itu bisa mengobati. Kayak umpamanya sandal itu dibuat menonjol-nonjol, disesuaikan dengan titik saraf kaki umpamanya kan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah kalau itu tidak membahayakan juga. Ya, ataupun dari bahan-bahan tertentu yang menurut penelitian memang itu membawa obat, maka tidak apa-apa walaupun tidak ada nas Quran ataupun hadis. Tapi kan ada penelitian bahwa itu bisa menyembuhkan. Tapi kalau tidak ada penelitian, cuman hanya keyakinan saja kalau menggunakan sandal dari bahan ini sembuh, itu ibu menjadikan sandal jimat namanya, nggak boleh. Ya, itu bisa masuk pada kesyirikan. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar, tergantung keyakinan. Tapi kalau sudah diteliti bahwa kandungan-kandungan bahan itu mendatangkan obat, dan itu juga sudah melewati tajribah, eksperimen kan, dan begitu seterusnya, maka tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Tas-tas dari kulit binatang yang buas gitu ya, kayak tas kulit harimau, tas kulit buaya, tas kulit macan dan
ada juga tas kulit babi dan yang semacamnya kan. Apakah kemudian hukum sama dengan juga menggunakan sandal? Wallahu alam. Para ulama juga membahas tentang masalah tas-tas dan yang semacamnya itu, tentang memakai pakaian dari kulit-kulit binatang ya. Sebagian para ulama seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah, idza dzubiha ma la yu'kal lahmuhu wa kana jilduhu najisan, apabila disembelih dan haram dimakan dagingnya sementara kulitnya najis, maka tidak boleh seseorang itu menggunakannya. Tapi kalau dia disembelih kemudian kulitnya suci dan dagingnya bisa dimakan, maka tidak ada masalah. Seperti kulit sapi, kulit kambing, kulit unta, pokoknya yang halal dan ketika sudah disembelih kulitnya suci, nggak masalah. Tetapi kalau seandainya itu binatangnya binatang yang haram dimakan, kemudian kulitnya juga najis, maka sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Ya, tetapi ada juga yang membolehkan. Ada juga yang membolehkan setelah adanya samak. Ya, jadi disamak dulu, disamak gitu ya, kemudian baru dipakai. Wallahu alam, ini cuma masalah khilaf ulama sih sebenarnya. Ya, masalah khilaf ulama yang panjang sekali. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau saran saya sih sebaiknya ya yang wajar-wajar sajalah. Apalagi sudah jelas tas ini dari kulit babi yang memang dilarang gitu ya, walaupun sudah disamak. Karena ada yang sebagian lama mengatakan bahwa yang sesuatu yang haram itu ya tetap haram. Ada juga yang sampai mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang membolehkan ya, dengan catatan tadi binatangnya itu halal dimakan. Tapi kalau diharam dimakan ya sebaiknya nggak usah lah. Kenapa? Karena kuatnya perselisihan ulama dalam masalah boleh dan tidaknya. Wallahu a'lam. Tas-tas emas, emas-emas yang ada di tas, itu ndak boleh itu syuhrah namanya. Itu bangga-banggain ngapain, Bu? Akan nanti kalau orang miskin nampak sakit hati nanti. Yaitu memecahkan hati-hati para fuqara wal masakin. Ya, yang kedua bisa mengantarkan kepada riya. Nanti jalannya beda. Kalau tas emas dengan tas biasa itu bisa ujub jadinya kan. Jadi itu pengaruh, sebaiknya ndak usah lah. Wallahu a'lam. Kecuali imitasi. Ya, imitasi pun kalau untuk nipu itu bukan emas, biar dikira emas ya ndak boleh juga ya nipunya. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, ini saya baca entah itu hadis atau ulama yang berbunyi jika kamu ingin melihat seseorang itu baik, jangan kamu mencari di masjid atau mungkin di kajian gitu kan, tapi carilah seseorang itu ketika jual beli atau hutang gitu. Jadi tapi yang saya mohon penjelasan
tolong Iya. jelaskan. Iya, ada hadisnya masalah itu. Tapi yang jelas bahwa barometer seseorang dianggap baik itu kan bukan hanya dijual beli. Ada 3 perkara. 1, bertetangga. 2, berbisnis. 3, kawan safar. Jadi kalau saat bertetangga dia baik, tengok saat safar baik enggak. Karena safar itu kan menampakkan tabiat tuh. Jangankan lagi safar yang mubah, safar ibadah saja seperti umroh. Karena saya berkali-kali kan bawa jemaah umroh tuh, sebelum berangkat masih di Batam oke-oke aja, tapi setelah berangkat ke Mekah kemudian lama di sana baru nampak tuh tabiat-tabiat orang tuh, yang satu pemarah, emosional, yang satu bakhil, yang satu tidak mau nolong orang, yang satu sendiri-sendiri. Nampak Bu? Ya. Berarti baiknya itu hanya ketika bertetangga. Ketika safar belum tentu baik dia. Oke lah ketika safar dia baik, ajak dia bisnis. Kalau dia jujur maka dia baik. Jadi kalau seseorang itu ditinjau dari 3 segi, memang dia baik, maka dia baik. Saat bertetangga dia baik, saat jadi teman safar dia baik, saat berbisnis dia baik, memang dia orang baik Bu. Tapi kalau hanya berbisnis saja dia baik, saat bertetangga tak baik, ya belum tentu orang baik. Dia baik dalam bisnisnya saja. Ya. Kemudian tanya juga kepada orang-orang dekat dia. 1, tanya sama pasangannya. 2, tanya sama pembantunya. 3, tanya sama tetangganya. Kalau menurut 3 orang ini memang dia baik, memang dia baik Bu. Contoh nih ibu, saya tanya suaminya, Bang, istri abang baik nggak? Oh baik, baik katanya kan. Baiklah pokoknya. Nah, kemudian saya tanya ke tetangganya, macam mana itu si Umi Ano tuh, baik itu? Apa tuh, tak bagus itu katanya. Nah, berarti kan baik menurut suaminya saja, tak baik menurut tetangganya kan. Kata tetangganya, oh itu baik sekali, ramah macam-macam. Ah, tanya satu lagi ke pembantunya, semana kamu kerja di situ, baik nggak? Aduh, 1 tahun belum digaji, nah, kan tak bagus. Atau dia susah, cerewet macam-macam, nah, kan. Jadi kata pembantunya gitu, berarti belum baik. Tapi kalau kata pembantunya, oh dia baik majikan saya, kata tetangganya, oh itu bagus sekali, kata suaminya itu bagus sekali, berarti ibu orang baik tuh. Jadi harus ditinjau dari beberapa sisi gitu ya, orang itu dianggap baik ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Sudah 9:30. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.